Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman mahasiswa, sahabat kampus, para subscriber ataupun para penonton yang budiman. Pagi ini, kebetulan kalau Kamis pagi saya tidak ada tugas mengajar, jadi hari ini terbebas dari lecture note. Ya, kita pagi ini akan berlatih bahasa Inggris dengan program English My Way, yaitu dengan menggunakan metode rumus. Okay, let's get started. Pertama, kita harus memilih objek, kata benda ya. Pagi ini saya akan, di tangan saya ada sebuah helm, bicycle helmet. Ini kita jadikan objeknya. Jadi yang kita butuhkan sekarang adalah subject and then verb, kata kerja. Kata kerja yang cocok untuk helm, misal dia memakai helm setiap pagi misalnya. Kalau dia pergi ke kampus, dia memakai helm setiap pagi. Setiap pagi itu menunjukkan sebuah habit, sebuah kebiasaan, dan itu kita nyatakan di dalam kalimat nomor 1. Baik, saya akan tunjukkan ke layar flip chart dulu, biar memudahkannya. Ya, bagi yang masih bingung ya untuk belajar bahasa Inggris, kita mau mulai dari mana nih? Ya mungkin bukan bahasa Inggris saja, bahasa Arab, bahasa Jepang, bahasa asing lain ya. Apakah kita harus menghafal pembenaran kata-kata yang banyak, vocabularies-nya, kalau bahasa Arab mufradatnya yang banyak, atau kita harus menghafal kata kerjanya, ya. Kalau bahasa Inggris perubahan kata kerja itu ada 4 ya. V1, V2, V3, V4. Jadi kalau saya tadi mengambil kata kerjanya to wear, artinya memakai helm, maka bentuk kedua itu kita pegang yang ada ing ya, wearing. Kemudian bentuk ketiga itu yang lalu. Jadi wore. Kemudian yang keempat participle-nya yaitu worn. Jadi kita ulang, wear, wearing, wore, worn. Sedangkan objeknya, ini barangkali vocab yang kita pakai hari ini sebagai objek adalah helmet. Jadi bahasa Indonesia mungkin helm, jadi helmet. Kalau kita mau tambah bicycle helmet, oke. Atau motorcycle helmet, atau industrial helmet, ya. Helmet is personal protective equipment atau APD, alat proteksi diri. Jadi kita harus pilih subjek, kemudian kita pilih verb, dan itu tergantung keadaan. Kita tidak hafal ini tenses apa ya, kita tidak hafal itu, tetapi kita bisa tahu dari keterangan waktu ya. Nanti kita tahu, oh itu sedang dilakukan ya, diucapkan dilakukan, oh itu sudah dilakukan, ini akan dilakukan, sudah dilakukan dan ada bukti. Nah semua itu kita tahu nanti dari keterangan, seperti yang sudah pernah kita berlatih sebelumnya. Ya, seperti itu. Jadi di sini kita belajar bahasa Inggris sekaligus kita mengambil vocab. Ya, vocabnya dalam hal ini kita ambil adalah helmet sebagai objek. Lalu verb memakai, yang cocok ya, memakai. Ya tentu bisa membeli helm, mungkin memakan helm gitu ya. Jadi membeli helm, menjual helm, melempar helm, memecahkan helm.
But today we're going to take a verb to wear. Perubahannya kita bisa lihat di kamus. Okay, you can consult your dictionary. Nah, sekarang mudah, just type it in any browser. Di Google misalnya ketikkan wear, maka akan keluar nanti artinya, sinonimnya, lawannya, dan perubahan kata kerjanya. Jadi, very easy way. Okay, are you ready to practice? Okay, kita coba berlatih. 5 tenses sekaligus dan kita tidak perlu hafal nama tensesnya, ya. Tapi kita pahami nuance keadaannya, ya. Kapan itu akan terungkap nanti pada keterangan waktu. Mari kita mulai. Nomor 1. She, ya, dia perempuan. Lalu kata kerjanya harus V1. Jadi V1. But because is orang ketiga, kita sebut orang ketiga tunggal, ya, orang ketiga tunggal, maka verbnya harus ada tambahan s or es. Jadi she wears, jadi di sini ditambah s, ya. Helmet ini bisa dihitung, is a countable noun, so we can put an article like a. Jadi a helmet. Dia menggunakan, okay, let's see, this is an helmet. She wear a helmet, say every morning. Atau every morning kita bisa ganti every time she goes to campus. Ya. Setiap saat dia pergi ke kampus, ya, dia menggunakan helm. Itu artinya dia menggunakan kendaraan sepeda atau sepeda motor. Tapi ini helm sepeda, ya. Nah, itu satu. Jadi di sini untuk menunjukkan itu sudah menjadi sebuah habit, kebiasaan, maka biasanya kita nyatakan dengan every morning, every day, every afternoon, ya, every weekdays, something like that. So kita ulang, she wears a helmet every morning, okay, whenever she goes to campus. Bagaimana dengan nomor 2? Nomor 2 adalah dikerjakan ketika diucapkan, gitu ya. Jadi she harus ada to be. To be yang sesuai karena ini orang ketiga tunggal adalah is, not am, not are. So she is, verbnya adalah V2, yaitu wearing, ing. She is wearing a helmet. Okay, kapan? We can see it. We can see that she is wearing a helmet now. Jadi keterangan di sini adalah now. Ya, saya sengaja tidak tulis supaya bisa dibayangkan, ya, bahwa ini yang kebiasaan, ini yang sedang dilakukan. Nomor 2. Jadi rumus ini harus dihafal, ya. And then how about number 3? Number 3, she will, or she will, apa kata kerjanya? V1 kembali, she wear, but without s, because shall and will are auxiliary verb. So V1 back to infinitive. So she will wear a helmet when? Dia akan pakai, berarti belum dipakainya. Say tomorrow morning, ya. Yeah. She'll wear a helmet tomorrow morning. Ya, yeah, she will, kita bisa say she'll wear a helmet tomorrow morning.
Itu nomor 3. Bagaimana dengan nomor 4? Nomor 4, something has been done in the certain time in the past. Jadi misalnya kemarin, 2 hari yang lalu, semenit yang lalu, begitu. Kita buat ini di dalam nomor 4. So, V3 wore, ya. She wore a helmet when? Yesterday morning. Ya, kemarin pagi dia menggunakan helm. We can say, but now she is not wearing a helmet, gitu ya. Kemarin dia pakai, ya, kemarin. Tapi sekarang dia tidak pakai helm, ya. How about number 5? Ya, you don't have to remember to memorize the tense's name, ya. She, padanan yang cocok auxiliary verbnya have, has, yang mana tentu has. Ini V4, so worn, ya. Tapi kata worn bisa juga sebagai adjective. A worn helmet, itu artinya sudah aus, sudah usang gitu ya, helmnya. So she has worn a helmet. Ya, can say already, dia sudah pakai helm dan ada buktinya ya. Mungkin pun helm itu masih di tangannya ya. So she has worn a helmet already. Nah, ini 4 ini. Now you can practice these 5 sentences for conversation purposes. Ask question and then answer. Short answer, medium answer, or long answers. Okay. Ya, bagaimana? Kita coba praktekkan pertanyaan dan jawaban. Bagaimana dengan nomor 1? Ini akan muncul ke sini dash, ya. Apakah dia menggunakan helm setiap pagi? Does she, ya kan? Does she, ini kembali tanpa S karena sudah dipakai oleh does. So does she wear a helmet every morning? Okay, tanda tanya. Short answer, just yes. Oh, very busy. Yes. Yes, she does. Yes, she wear a helmet every morning. Okay. Itu sudah menunjukkan ya satu kebiasaan dari dia untuk menggunakan helmet setiap pagi ketika dia pergi ke kampus menggunakan kendaraan. Ya. Sesuai dengan fungsinya yaitu personal protective equipment. How about number 2? Is MR. Tadi kita pakai is. So, is she wearing a helmet now? Is she wearing a helmet now? Kalau you, are you wearing a helmet now? What's your answer? No? Okay. No, I'm not. No, I'm not wearing a helmet now. See? I'm not wearing a helmet now. Kalau sedang pakai, okay, and then I put it on, and then I say, I'm wearing a helmet now. Okay? Jadi seperti itu. How about number 3? To be done in the future. Yeah. She will wear, tanpa S, a helmet tomorrow morning. So, will she wear a helmet tomorrow morning? Coba jawabannya yes. Yes. Yes, she will. Yes, she'll wear a helmet tomorrow morning. Dia akan pakai, dia belum pakai. You know, I have a helmet and I'll use it, I'll wear it tomorrow morning.
Not now because I'm still at home. Okay? I'll wear it tomorrow morning. Jadi itu kalau kita ingin memakainya di waktu yang akan datang. Nah, bagaimana dengan keempat? Ini juga dalam bentuk cerita sama seperti nomor 1. Kalau nomor 1 itu kebiasaan ya, habit. Nah, nomor 5 ini sesuatu yang dilakukan pada waktu tertentu di masa lalu. No matters 1 minute, 2 minutes, a day, a week, a year ago, or something like that. So, dia, ya kalau bahasa Indonesia kita bisa aja menggunakan dia sudah menggunakan helm kemarin, gitu kan. Tapi kalau di dalam bahasa Inggris, dengan menggunakan verb tipe 3, yang tipe 3 ini sudah menunjukkan bahwa ini kita lakukan di waktu yang lalu. So, she wore a helmet yesterday morning. So, bagaimana membuat pertanyaannya? Does or did? Tentu did. Ya, did she? V3 ini kembali ke V1, infinitive. So, did she wear a helmet yesterday morning? Yeah. Did she wear a helmet yesterday morning? No. No, I didn't. No, I didn't wear. Jadi bukan wore. I didn't wear a helmet yesterday morning. Okay? Nah, itu dia. Nah, sekarang bagaimana dengan nomor 5? Number 5. She has V4. She has worn a helmet already. Ya, sudah kita lihat dia udah siap, udah di sepeda, udah pakai helm. Oke. Jangan lupa pakai helm. Kita bisa katakan atau dia bisa katakan, I have worn a helmet already. Saya sudah menggunakan helm. Ini buktinya, gitu ya. Ya. So, she has worn a helmet already. Pertanyaannya gimana? Has she, ya? Has she worn a helmet already? Jadi tetap dalam bentuk bentuk keempat ya. Nah, dengan menukar objek, katakanlah satu hari kita menggunakan 5 objek dengan sebuah kata kerja saja, kita sudah melatih 5 kali 5, 25 statement, dan kita bisa menanyakan dengan auxiliary verb yang ada di sini, atau kita menggunakan 4W atau 5W 1H. What, kita menggunakan why, kita menggunakan how, kita menggunakan who, ya, which, dan kita bisa menggunakan yang lain-lain. Ya, bentuk pertanyaan yang lain. Contoh, kita menggunakan what. Oke, bisa kita berlatih apa yang dia pakai setiap pagi. What does she wear every morning? The answer is the object. What is the object? The object is a helmet, a bicycle helmet. So what does she wear every morning? A helmet. Okay? She wears a helmet every morning. Ya. Bagaimana kalau kita pakai tanda tanya who? Nah, gimana? Who? Siapa yang memakai helm? Itu jawabannya pasti orang ya, subjeknya nanti. So, who wears? Siapa yang memakai? And then object.
keterangan waktu, dan she ini adalah jawabannya, the answer. So who wears the helmet every morning? She does, or she wears the helmet every morning. Bagaimana kalau kita ingin menanyakan helm yang mana yang dipakai, ya? Say we have bicycle helmet and then we have industrial helmet yang tidak standar, ya. Yeah, this is a bicycle helmet, and I have another one, the industrial helmet. Dan itu kadang-kadang di jalan-jalan masih dipakai begitu. Padahal itu bukan helm untuk sepeda, tapi itu helm untuk proyek, ya, industrial helmet. Dan tujuannya juga bukan untuk melindungi, ya, karena kalau industrial helmet itu lebih pada bagaimana menghindari kalau ada yang jatuh dari atas, dan bagaimana kalau ada yang juga melayang dari samping, ya, dan kekuatannya juga berbeda. So which, ya, kita menggunakan which. Ini masih nomor 1. Which, langsung ke helmet. Which helmets, ya, she is wearing, kalau nomor 2. Which helmet she wears, kalau nomor 1. Which helmet she will wear, kalau nomor 3. Which helmet she wore, kalau nomor 4. Which helmet she has worn, kalau dia nomor 5. Oke, mari kita practice dengan menggunakan kata kerja yang sama, tetapi objek yang berbeda. Baik, saya gunakan objek. Saya langsung bertanya kepada adik-adik mahasiswa ini yang menonton atau siapapun, ya. Saya akan menggunakan nomor 2. Am I wearing a necktie now? Okay, it's concealed under my shirt, so yeah. Jadi pertanyaannya, am I wearing, ya, nomor 2, a necktie, tie now? Apakah saya sedang memakai dasi sekarang? What's your answer? Yes, you are. Yes, you are wearing a necktie now. Mudah kan? Sekarang saya menggunakan kata kerja yang lain. Menyisir. Apa menyisir? To comb. Okay. Ini sisir. Am I combing my hair right now? Am I combing my hair right now? Yes. Yes, you are combing your hair right now. Oke, sekarang saya tanya, apakah Anda menyisir rambut Anda setiap hari? Gimana bahasa Inggrisnya? Okay. Do you comb your hair every day? Bagaimana kalau nomor 3? Ingat, nomor 3 akan melakukan. So, will you comb your hair tomorrow morning, misalnya? Ya. Ya, intinya di sini kita bisa menggantikan verb, kata kerja, lalu kita gantikan objek, dan kita bisa bertanya dengan auxiliary verb yang ada, do, does, am, have, well, will, shall, have, has, gitu ya, seperti yang ada di kalimat 1 sampai 5.
atau 5W1H. Ya. Itu yang harus kita praktis. Sekarang bagaimana kalau dia dalam bentuk passive? Dan ini adalah dalam bentuk aktif. Sekarang kita lihat bagaimana dalam waktu yang singkat kita bisa merubah ini menjadi bentuk passive voice. Okay? Stay tuned, check it out. Ya, baiklah. Sekarang kita masuk ke kalimat passive atau passive voice. Nah, kalimat ini sering dipakai untuk academic writing. Memang kalau terlalu banyak kalimat pasif, tulisan itu menjadi kaku, ya. Tetapi kalimat pasif tetap dipakai karena ketika kita tidak ingin menonjolkan siapa yang melakukan itu biasanya kita menggunakan kalimat pasif. Nah, pada latihan kali ini kita menggunakan tetap kata kerjanya, objeknya adalah helmet or a bicycle helmet, but the verb kita ganti. Kita ganti, kalau tadi kita pakai wear, sekarang kita pakai to test, ya, menguji, ya. Experimental testing, jadi pengujian eksperimen. Itu barangkali lebih mudah untuk. Dan karena kata kerja test, kalau kita lihat di kamus, itu termasuk regular verb, kata kerja yang teratur, maka bentuk 1, 2, 3, 4 itu tidak banyak berubah. Kita lihat bentuk 1, to test. Bentuk kedua, tambah ing, testing. Bentuk ketiga, tambah ed, ya, yaitu tested. Dan bentuk keempat, participle-nya, ya, tested, pakai ed. Jadi tidak ada banyak perubahan, tidak seperti to wear tadi. Atau kalau kita ingin membeli helm, ini juga ada perubahan, to buy, buying, bought, ya kan? Tapi okay, let's use the verb to test. Nah, dalam bentuk pasif mudahnya seperti ini. Kalau di active subjeknya she, kata kerjanya V1, she wears a helmet every day, maka objek di sini akan menjadi subjek di sini. Jadi mudah sekali, jadi ini berubah menjadi subjek. Menjadi subjek. So objek menjadi subjek. Say a helmet, ya. Kata kerjanya tadi semua dalam bentuk 4, yaitu tested, ya. Tested. Coba, dites, diuji, experimental testing. Oke, jadi bentuknya setelah subjek ini harus ada to be. To be-nya kalau tadi is MR sama, ya. Jadi di sini plus to be is MR. Yang mana nanti kita pilih. Plus V4. That's it. This is optional. By somebody. Yeah, when? Say every week or every month. Yeah, it depends on the testing schedule in a lab, in laboratory. Okay, let's practice. Okay, she tests, yeah, she tests a bicycle helmet every month. Maka dalam bentuk pasif, a bicycle helmet or a helmet, kalau dia satu, maka kita pakai is. Is V4
tested. So V4 is tested. So a helmet is tested. This is not important. Who do it? Of course, for example, a student, the student or the researcher when every month. Jadi ada schedule pengujian helm itu setiap bulan, or schedule-nya every week. Kita ulang. So a helmet is tested. Nggak apa-apa kalau kita mau katakan by students every week. Bagaimana dengan nomor 2? Ini tantangan. Bisa? The helmet. Jadi ini di sini menjadi the because sudah tertentu helm yang itu gitu ya. Jadi kalau bahasa Arab itu kata kerjanya sudah, kata bendanya sudah makrifat ya. Jadi the helmet, okay. So here the helmet itu sedang dites, sedang diuji oleh mahasiswa. Kapan? Sekarang. So the helmet is, tetap is, tapi karena di sini sedang dilakukan, kita harus juga menggunakan ing. But not at a verb, in a verb, testing, tetapi is being. So, di sini jadi subject plus to be, used to be, okay. And then plus being. Being. V4 by whom, and then keterangan waktu. So, the helmet is being tested by student now. So we can see that student or a student is now testing the helmet. Kita bisa lihat bahwa ya dengan mata kepala kita bisa lihat langsung ada seorang mahasiswa yang sedang menguji helm. Kalau kita tidak ingin tonjolkan siapa yang mengujinya, maka kita katakan the helmet is being tested. Don't worry, the helmet is being tested. Helm itu sedang diuji. Hasilnya fail or passed, ya, gagal atau lolos uji. How about number 3? The helmet, tinggal tambah auxiliary verb shall or will plus to be. So, subject, shall or will, okay, plus be, plus V4 by, yeah, it's as simple as that, right? So the helmet will be tested. It's already scheduled for next week, so the helmet will be tested next week. Who will do it, not important. Students, professors, researchers, you know. So the helmet will be tested, say, by students, yeah, next week. Sekarang belum. They are now preparing the testing equipment, preparing the specimen of the helmet, set up the testing equipment. But the helmet will be tested next week. Okay. Cepat ya. Ini mestinya 1 semester baru selesai 5 tesis. Tapi kita bisa lakukan mungkin durasinya ini berapa udah?
Ya mudah-mudahan nggak sampai setengah jam. How about number 4? The helmet. Ya, tetap ada to be. Was or were. Nih, to be-nya was or were. Because it's a helmet, menjadi the helmet, satu, tidak ada S, is singular. So the helmet, kita gunakan was. Ya. Langsung V-word by when. Ya. Say, last month, ya, bulan lalu, or last week, minggu lalu. Let's see here. The helmet was tested by students last week. Helm itu diuji oleh mahasiswa minggu lalu. Kita bisa minta, ya, atau kita bisa tanya, where is the test result? Show me the test result. Tunjukkan saya hasil pengujiannya. Karena itu sudah dilakukan minggu lalu. Pass or fail. Okay. Now, last one is number 5. Sudah diuji dan ada buktinya. Sekarang pun ada buktinya. The helmet, ya, kita menggunakan tetap have, has. Nah, di sini kita menggunakan been plus V-word and then by. Blah, blah, blah. So, the helmet, kalau dia singular, the helmet has been tested already. Okay. Helm sudah diuji. Helm sudah diuji. It has been tested. Helm itu sudah diuji. That's it. Already. And then if kalau dia sudah diuji, berarti ada bukti. Here is the result of the test. Okay. Here is the helmet that has been tested. So we can show them. Ada bukti di sana, gitu ya. Bedanya dengan di sini, the helmet was tested 2 weeks ago. Ya, nggak perlu ada bukti, ya. Tapi kita bisa minta, dia akan tunjukkan. Ada data. Testing data is available if you need it. Nah, jadi lihat bentuk 1 sampai 5 untuk active, bentuk 1 sampai 5 untuk passive, just in I think not more than 30 minutes. All you have to do is to practice. Practice makes perfect. Bagaimana praktisnya? Gantikan kata subjek, ya, boleh dengan orang pertama, orang pertama jamak, orang kedua, ketiga, ya, dan seterusnya. Atau sebutkan nama, sebutkan kelompok, sebutkan organisasi. That's all a subject. More difficult part of subject is in term of praise. Ya, misalnya the man that I saw yesterday, ya, gitu ya, bla 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 bla. Tetap dia sebagai subjek, ya. Tapi untuk latihan ini, karena ini itu tingkat dasar, ya gunakan aja subjeknya seperti ini, ya. Oke, kemudian gantikan kata kerja. Nah, sekarang ada banyak dijual kartu-kartu verb, ya, atau kamus kecil perubahan kata kerja. Silakan. Tapi sekarang semua sudah ada di dalam HP, so you can use dictionary.com, whatever it is. Ya, bisa gunakan itu untuk memudahkan kita
berlatih. Dan ingat, ini tidak akan berhasil kalau kita tidak berlatih dengan kalimat tanya, interrogative sentences, atau kalimat menidakkan. Kalau itu dilatih sekaligus, kalimat positif, kalimat negatif, kalimat interrogatif, sekaligus, kemudian menggunakan kata tanya, 5W1H itu, kita coba terus, nanti ketika kita praktek, real praktek, ya kita bicara dalam bahasa Inggris, kita akan ada percaya diri. Kita menggunakan grammar yang bagus, ya itu tanpa terasa. Nah, sebagai mahasiswa, sebagai peneliti, warga kampus, tentu ini sangat dibutuhkan karena bisa untuk menulis dan bisa juga untuk presentasi. Ya, selamat berlatih. Nanti kita akan ketemu lagi untuk bentuk yang lain. Masih ada bentuk lain lagi. Oke, terima kasih dulu. Kalau ini menarik, silakan share kepada teman-temannya dimanapun berada, berbagi ilmu. Saya kira itu ibadah. Dan yang belum subscribe, silakan subscribe. Ya, tetap semangat. Walaupun puasa, kita tetap semangat, tetap produktif, tetap sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.